Dan salah satunya pendakwa Islam yang paling gencar melakukan Islamisasi di NTT adalah Ustadz Nababan. Florida. Saya pergi ke NTT itu bawa nenteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya mengingatkan kepada kita semua, khususnya orang-orang percaya atau orang-orang yang sudah mengikut Yesus Kristus selama ini. Saya mau mengingatkan bahwa waspadalah terhadap cara-cara beberapa oknum ustadz untuk melakukan Islamisasi di setiap daerah. Khususnya yang menjadi rawan Islamisasi saat ini adalah daerah NTT yang dilakukan oleh kelompok Muslim, ya, khususnya Ustadz Nababan, di mana dia punya cara untuk melakukan Islamisasi di daerah sana. Bahkan anak yang di bawah umur itu diajak untuk pindah agama, teman-teman. Sebenarnya menurut undang-undang itu sudah melanggar hukum, ya, dan itu sebenarnya sudah wajib untuk dipidanakan. Tetapi kita tidak berharap itu, karena memang bagi mereka hukum itu sama sekali tidak menyentuh mereka. Kecuali kalau orang Kristen kian yang melakukan hal itu pasti akan panas, akan gempar seluruh tanah air ini, teman-teman. Bahkan kemarin yang pernah terjadi di mana ada organisasi gereja yang memberikan bantuan di Cianjur, ya, waktu gempa. Bahkan itu sudah heboh sampai masuk TV tentang cerita itu, bahwa ada kristenisasi di balik bantuan tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya mengingatkan kepada kita, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus saling mengingatkan supaya jangan ada di antara kita yang murtad meninggalkan Kristus. Oleh karena itu, mari kita simak cara mereka, videonya yang berikut ini. Dan salah satunya pendakwa Islam yang paling gencar melakukan Islamisasi di NTT adalah Ustadz Nababan. Florida. Ya. Nama Florida. Iya, umur berapa? 9 tahun. 9, oke. Tangan kiri pegang nih, tangan kanan begini, ya. Ya. Tundukkan pandangan dan lihat pusat, ya. Ikutin aja, ya. Dari hatimu, ya, mengucapin, ya. 1, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Florida sudah sah menjadi muslimah, ya. Ucapkan alhamdulillah. Ya, kasih. Udah. Mas siapa? Stephen. Stephen Pinto. Ya. Udah siap, ya? Ikuti Ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Makanya berdakwah itu dengan ilmu. Orang siapa? Orang yang intelektual tadi didakwah ke ilmu. Pakai konsep. Baru yang kedua apa? Wal mau'idhu al-hasanah. Apa ini? Oh, dia butuh contoh-contoh yang konkret. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah pakai ilmu. Kayak tadi, tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu aku di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya
Saya pergi ke NTT itu bawa nenteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Islam itu agama yang kasih sayang. Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih sayang. Buktinya mana? Ada orang susah dibantu. Itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah. Nah, jadi itu videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana cara mereka, strategi mereka untuk melakukan islamisasi khususnya yang ada di daerah NTT. Ustadz Nababan itu sudah luar biasa, dia melakukan islamisasi. Kita sebenarnya bukan iri ya, tetapi karena cara mereka yang selama ini menuduh orang Kristen melakukan kristenisasi dengan membagikan sembako atau membagikan bantuan atau ada cara-cara lain, dan sebenarnya pelaku yang sebenarnya adalah mereka itu teman-teman. Nah, kenapa mereka yang terlebih dahulu menuduh orang-orang Kristen yang melakukan kristenisasi? Nah, karena supaya mereka itu tidak kelihatan, supaya mereka itu tidak dianggap sebagai orang yang melakukan islamisasi. Nah, seolah-olah seperti itu cara mereka teman-teman. Biarlah Kristen yang terus dipojokkan di negeri kita ini. Seolah-olah Kristenlah yang melakukan banyak ulah di negeri ini. Nah, jadi mari kita waspada, mari kita hati-hati, khususnya bagi orang-orang yang percaya dimanapun Anda berada. Apalagi jaga anak-anak kita yang di bawah umur. Nah, yang seharusnya itu sesuai undang-undang itu tidak boleh diajak untuk pindah agama. Karena dia masih belum mengerti, karena dia masih belum memahami agama apa yang harus dia pilih. Keyakinan apa yang harus dia pilih. Kecuali kalau dia sudah cukup umur, dia bisa menentukan pilihannya berdasarkan pengertiannya tentang keyakinan tertentu. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Mari orang-orang Kristen khususnya jaga anak-anak kita yang di bawah umur. Nah, mereka tidak bisa pergi kepada orang-orang yang sudah dewasa, karena memang orang yang sudah dewasa sudah mengerti ajaran mereka. Tetapi kalau anak di bawah umur itu gampang diajak, dikasih aja uang jajan itu sudah langsung mengambil keputusan untuk pindah agama. Jadi waspada, hati-hati. Kita akan diingatkan oleh firman Tuhan teman-teman dari Ibrani 3 ayat 12 sampai 15 ya. Begini firman Tuhan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, jadi di sini diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita itu harus waspada, hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita yang hatinya jahat, yang tidak percaya lagi kepada Tuhannya karena ia murtad. Hati-hati, waspada. Ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Ini setiap hari teman-teman ya. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah teman-teman, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap kita orang yang percaya, orang yang sudah mengikut Yesus, mari kita saling menasihati, saling mengingatkan. Kata firman Tuhan itu setiap hari kita ingatkan saudara-saudara kita, supaya jangan ada mereka yang meninggalkan imannya. Mari kita ingatkan setiap hari teman-teman. Nah, jangan sampai ada tipu daya muslihat. Jangan sampai kita ditipu dengan selembar uang. Nah, sebatang sabun mandi. Jangan sampai. Cukuplah Yudas yang menukar Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Nah, akhir-akhir ini kita akan melihat bagaimana mereka memfitnah Kristen ya, mengatakan bahwa kristenisasi di mana-mana. Padahal sebenarnya mereka lah pelakunya, seperti Ustadz Nababan ini. Nah, oleh karena itu mari kita tetap mengingatkan satu sama yang lain. Mungkin saya tidak bisa sampai ke NTT sana, tetapi dengan video ini saya sampaikan kepada semua atau semua orang percaya supaya kita tetap waspada. Jadi teman-teman, di ayat 15, Ibrani 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya,
janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi marilah kita orang-orang percaya ini jangan sampai kita mengeraskan hati kita. Nah, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Kita telah memperoleh bagian dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya. Artinya yang bertahan itu teman-teman, barang siapa yang tidak murtad, yang tidak meninggalkan Tuhannya sampai akhirnya, dia pasti diselamatkan. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kenapa saya bahas ini teman-teman, supaya orang-orang percaya dimanapun bisa menjaga imannya, bisa menjaga anak-anaknya. Karena kita lihat juga para polemikus muslim begitu banyak fitnahan terhadap kekristenan, seperti Donditan dulu ya. Donditan ini dia mengatakan bahwa menurut undang-undang tidak boleh orang mengajak orang lain yang sudah beragama. Nah, itu menurut Donditan. Padahal mereka sendiri yang melakukannya. Nah, seperti di channel Ipung Atria kemarin, bagi-bagi kain yang begitu murah-murah kepada orang-orang yang non-muslim. Nah, dengan motivasi untuk mengajak orang-orang yang non-muslim ini, khususnya Kristen, untuk bisa pindah agama, untuk bisa meninggalkan imannya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara jujur, masalah memutuskan atau memilih suatu keyakinan tersebut itu berdasarkan pengertian kita tentang agama tersebut atau agama tertentu. Nah, misalnya orang pindah ke Kristen atau mengikut Yesus, itu tentu saja berdasarkan pengertiannya tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang tertulis dalam Alkitab. Bukan karena dia diiming-iming uang atau sabun mandi atau odol, bukan. Tetapi karena didasari dengan pengertiannya. Ketika kita, orang-orang yang memberitakan Injil ini, nah memberitakan Injil ini ketika kita sudah menceritakan tentang Injil dan mereka menangkapnya, memahaminya, maka bisa mereka memilih menentukan pilihannya tanpa harus ada paksaan dari pihak manapun dan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Nah, jadi itu baru clear, itu baru murni dia menentukan memilih agamanya, bukan karena masalah duitnya, bantuannya. Nah, itulah yang terjadi di NTT teman-teman ya. Jadi mereka pindah agama, anak-anak di bawah umur pindah agama itu bukan berdasarkan pengertian mereka. Karena memang mereka masih belum mengerti, masih belum memahami apa-apa, masih belum tahu apa-apa. Tetapi Ustadz Nababan, ya dengan bangganya dia memurtadkan atau mengajak anak-anak di bawah umur untuk masuk Islam. Nah, sebenarnya kalau menurut hukum tadi itu sudah wajib dipidana, tetapi bagi mereka itu tidak akan berlaku. Tentu saja berlakunya hukum itu kepada orang-orang Kristen saja teman-teman ya. Kalau ada orang Kristen melakukan hal yang sama, percayalah akan dipidanakan. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Mari kita tetap jaga iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.